Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Fadil Akbar, mahasiswa PPG Prajabatan Matematika Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan trigonometri dan di sini saya akan menggunakan media pembelajaran yaitu Quizizz dan juga Wordpal. Jadi saya akan menggunakan kedua media pembelajaran ini dalam pembahasan kita kali ini, gitu. Nah, baik langsung saja kita akan memulai bahasannya mengenai perbandingan trigonometri ini. Nah, di sini yang pertama, kita tentunya dalam belajar harus mempunyai tujuan belajar. Di sini yang pertama, tujuan pembelajarannya ada dua. Peserta didik dapat menjelaskan perbandingan trigonometri mulai dari sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan juga kotangen pada segitiga siku-siku secara kreatif dan bernalar kritis. Dan yang kedua, peserta didik dapat menggunakan perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan segitiga siku-siku secara kreatif dan juga bernalar kritis. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita mempunyai pertanyaan pemantik. Di mana yang pertama di sini, apa yang dimaksud dengan perbandingan trigonometri? Tentunya ketika kita belajar perbandingan trigonometri, kita harus tahu dulu apa sih definisinya, apa sih pengertian dari perbandingan trigonometri ini. Itu nanti akan kita bahas. Nah, yang kedua, apakah perbandingan trigonometri berlaku pada segala jenis segitiga? Di sini jelas ya, segitiga itu kan ada tiga. Yang pertama ada segitiga siku-siku, segitiga sembarang, dan juga segitiga sama kaki. Nah, apakah perbandingan trigonometri ini berlaku untuk setiap jenis segitiga tersebut? Tentunya tidak ya. Jadi perbandingan trigonometri ini dia hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Gitu. Jadi tidak berlaku untuk segitiga sembarang ataupun segitiga sama kaki. Hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, yang ketiga, permasalahan sehari-hari apa yang dapat dipecahkan dengan perbandingan trigonometri? Tentunya ketika kita belajar mengenai materi baru, kita harus tahu dulu nih, kira-kira dari pembelajaran tersebut apa sih yang bisa kita terapkan, apa sih yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu, gitu. Nah, dalam konteks perbandingan trigonometri ini nantinya harapannya kita dapat dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengukur sebuah tinggi bangunan ataupun tinggi gedung ataupun tinggi tiang bendera ataupun yang lainnya, gitu. Jadi nanti dalam kehidupan sehari-hari aplikasi dari perbandingan trigonometri ini tadi kita dapat mengukur sebuah tinggi bangunan, tinggi gedung, tinggi tiang bendera ataupun yang lainnya, gitu, dengan menggunakan konsep dari perbandingan trigonometri ini. Jadi mengukurnya itu tidak harus menggunakan meteran ataupun alat ukur yang lainnya, itu cukup menggunakan metode sederhana konsep perbandingan trigonometri. Nah, yang selanjutnya nih, untuk mengukur pemahaman kita mengenai perbandingan trigonometri, saya mempunyai tes diagnostik. Tes diagnostik ini mengenai materi-materi yang berkaitan sebelumnya mengenai nantinya perbandingan trigonometri ini. Nah, tes diagnostik ini dapat diakses di Wordpal ini ya, sudah saya sediakan di sini. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, gitu. Ada beberapa pertanyaan, langsung saja kita coba buka ya. Nah, di sini yang pertama misalkan berapa panjang pulpen tersebut. Konversikan pulpen tersebut dalam satuan meter. Jadi di sini 20 cm itu berapa meter gitu? 0,2 gitu. Lanjut. Yang kedua, dari gambar pulpen tadi di soal nomor 1, konversikan panjang pulpen ke dalam satuan mm. Tadi kan 2 meter ya. 20 cm ya. Nah, kita konversi dalam milimeter menjadi 200 mm.
Yang selanjutnya, satu lingkaran penuh itu berapa derajat? Tentu jelas 360 derajat. Yang selanjutnya nih, gambar di samping itu merupakan bangun apa? Tentunya ini adalah bangun segitiga siku-siku. Nah, yang terakhir, 15 km itu berapa meter? Mudah saja ya. 15.000 meter lah gitu. Nah, jadi itu tadi adalah tes diagnostik untuk mengukur sejauh mana kalian memahami konsep dari perbandingan trigonometri itu dengan materi-materi sebelumnya gitu. Nah, selanjutnya, langsung saja di sini kita bahas mengenai perbandingan trigonometri. Jadi perbandingan trigonometri itu adalah perbandingan ukuran sisi-sisi suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Gitu. Jadi di sini jelas perbandingan trigonometri itu adalah suatu perbandingan antara ukuran dari suatu sisi, ukuran sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Jadi kan segitiga siku-siku itu memiliki 3 sisi. Nah, apabila ditinjau dari salah satu sudut atau dari salah satu sisinya itu ya, terdapat pada ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut gitu. Nah, untuk lebih jelasnya biar lebih paham, di sini ada yang namanya perbandingan trigonometri suatu sudut. Jadi ada yang namanya dengan sinus, kosinus, dan juga tangen. Jadi untuk mencari sinus itu rumusnya adalah D dibagi dengan mi atau sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. D mi depan dibagi miring. Atau dalam hal ini di sini ada segitiga siku-siku A, B, C dengan siku-siku ada di B. Di sini ada sudut alfa. Nah, dilihat di sini sudutnya ada di alfa ini ada di titik C ya. Jadi yang ada di hadapannya si sudut alfa ini yaitu depannya adalah AB. Depan dari sudut alfa ini adalah garis AB. Maka di sini D-nya adalah AB dibagi dengan mi atau sisi miringnya. Sisi miring itu sisi yang AC ini ya, sisi AC ini. Nah, jadi D mi atau AB dibagi dengan AC. Yang kedua adalah kosinus. Untuk mencari cos rumusnya adalah sami atau samping dibagi dengan miring. Yang menjadi samping di sini adalah si samping sudut alfanya ini, samping sudutnya yaitu BC gitu. Jadi BC dibagi dengan mi-nya itu miring tadi AC. Jadi BC dibagi dengan AC. Sedangkan untuk mencari tangen rumusnya adalah D dibagi sa atau depan dibagi dengan samping. Gitu. Jadi di sini adalah depan sudut ini adalah AB dan tadi samping sudut alfa ini adalah BC. Jadi AB dibagi dengan BC. Seperti itu. Nah, selanjutnya amati pertanyaan berikut. Di sini kita masuk ke dalam contoh soalnya. Kita disuruh menentukan sin kostan dari sudut segitiga berikut. Nah, di sini kita akan mencari sin kostannya. Yang sudah diketahui di sini misalkan panjang dari DE dan juga DF ya. Jadi panjang DE-nya itu 6 cm dan panjang DF-nya adalah 8 cm dengan sudut alfanya berada di titik F gitu ya. Nah, untuk mencari sin kostannya kita harus membutuhkan panjang dari masing-masing sisinya. Di sini yang sudah diketahui baru sisi DF dan juga DE gitu. Nah, sedangkan untuk garis EF-nya ini ya, garis EF ini belum diketahui panjangnya. Tentunya kita harus mencari dulu dengan menggunakan teorema Pythagoras yang dulu di kelas 8 kita sudah mempelajarinya gitu. Di sini akan saya ulas lagi. Jadi rumus teorema Pythagoras itu EF atau EF pangkat 2 atau sisi miringnya ini ya sama dengan DE pangkat 2 ditambah dengan DF kuadrat gitu. Jadi langsung saja kita masukkan ya.
Ini EF langsung ditulis EF, pangkat 2-nya hilang dan dipindahkan ke sebelah kanan, dia akan berubah menjadi akar gitu. Jadi pangkat 2 EF-nya ini hilang, dipindah ke kanan, jadinya dia bentuknya akar. Nah, di sini DE-nya nilainya adalah 6 pangkat 2 ditambah dengan DF-nya nilainya adalah 8 pangkat 2 gitu. Jadi bawahnya lagi 6 kuadrat itu 36, 8 kuadrat itu 64. Tinggal dijumlahkan, hasilnya adalah akar 100. Jadi akar 100 itu nilainya adalah 10. Maka sudah diketahui nih, nilai dari EF-nya itu di sini adalah 10 gitu. Paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya kita cari satu-satu gitu untuk mencari sin, cos, dan juga tan-nya. Nah, untuk mencari sin-nya tadi gimana rumusnya? Sin itu rumusnya adalah D mi atau depan dibagi dengan miring gitu. Jadi yang jadi depan si sudut ini tadi, sudut alfa ini adalah si D ini ya, dibagi dengan tadi apa? Miring. Miringnya itu adalah si EF ini. Jadi DE dibagi dengan EF atau 6 dibagi dengan 10 gitu. Karena EF-nya tadi nilainya adalah 10. Sama dengan 0,6 gitu. Nah, begitupun juga untuk mencari cos-nya. Cos tadi rumusnya gimana? Sami atau samping dibagi miring. Yang jadi samping yaitu si samping sudut alfanya ini adalah si DF-nya. Maka di sini adalah DF dibagi dengan samping dibagi miring. Miringnya yang EF. DF dibagi EF atau 8 dibagi 10 sama dengan 0,8. Dan yang terakhir adalah tangen alfanya. Tangen alfa. Tan itu gimana? Mencari tan tadi rumusnya. Rumusnya adalah D sa atau depan dibagi samping. Yang jadi depan tadi DE, yang jadi samping yaitu DF. Jadi DE dibagi DF atau 6 dibagi dengan 8. Hasilnya adalah 0,75. Nah, itu adalah contoh soalnya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nah, kita lanjut. Nah, kita sampai di akhir dari pembelajaran kita hari ini. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari perbandingan trigonometri ini bisa disimpulkan ya. Jadi apa tadi perbandingan trigonometri itu? Yaitu perbandingan suatu ukuran sudut segitiga siku-siku bila ditinjau dari salah satu sudut segitiga siku-siku tersebut. Dan juga tadi kita sudah mempelajari mengenai sin, cos, tan ya. Sin itu rumusnya adalah demi, cos itu adalah untuk mencari cos rumusnya adalah sami, dan juga untuk mencari tan rumusnya adalah desa gitu ya. Nah, untuk nantinya pengaplikasiannya untuk menghitung suatu tinggi gedung dan lain sebagainya, nah itu akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Nah, terima kasih, dan sebelum di akhir juga saya akan memberikan tes, yaitu ya tes kemampuan kalian sejauh mana kalian memahami dari materi apa yang sudah saya sampaikan ini gitu. Nah, di sini untuk soal-soalnya ya, soal-soalnya yang tadi sudah saya berikan, ini nanti langsung tertampil pada layar handphone kalian masing-masing ya. Di sini karena saya menggunakan handphone saya juga, jadi bisa langsung saya lihat. Jadi saya mempunyai beberapa soal, 5 soal ya. Bisa langsung nantinya dijawab masing-masing. Jadi ketika siswanya sudah menjawab, kita bisa langsung melihat ya. Di sini pertanyaan yang pertama adalah rumus sin. Rumus sin itu apa tadi? D mi depan dibagi miring gitu. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, sudah berarti sudah ada yang mengisi. Gitu ya. Nah, tadi Hilmi menjawab benar gitu. Kalau benar akan hijau dan menambah grafiknya gitu. Oke, langsung slide selanjutnya. Jadi ini soalnya adalah satu-satu siswa menjawab baru bisa next gitu. Nah, yang kedua adalah rumus cos.
Rumus cos tadi apa? Rumus cos itu adalah samping dibagi miring gitu. Langsung saja kita klik di handphone ya, jawabannya. Jadi langsung terkoneksi dengan handphone gitu. Betul. Yang selanjutnya adalah rumus tan. Rumus tan tadi adalah D depan dibagi samping. Gitu. Benar jawabannya. Oke, yang selanjutnya adalah apa ini? Tentukan nilai sin jika diketahui panjang AB-nya adalah 3, BC 4, dan AC 5. Tadi sin itu bisa adalah D nih, atau depan dibagi miring. Katakanlah di sini depannya adalah AB di berapa nih? Saya coba jawab ya. Nah, 0,6 gitu. Betul? 0,6 jawabannya. Next, pertanyaan selanjutnya. Tentukan cos jika diketahui panjang AB 3, BC 4, dan AC 5 gitu ya. Nah, berapa nih? Kayak yang ditanya cos itu rumusnya tadi adalah samping dibagi miring. Ya, sini saya menjawab salah, dan tentunya kalau salah di sini dia langsung merah gitu tandanya. Ya. Nah, di situ kita sudah selesai menjawab soal-soalnya, dan ini langsung saja kita akhiri ya, akhiri sesinya. Maka setelah itu kita dapat melihat hasil dari kuis kita tadi. Jadi ada 5 pertanyaan tadi, dan saya menjawab 4 betul dan 1 salah gitu ya. Jadi nilainya langsung kelihatan di sini adalah 80 gitu. Baik, mungkin sampai di sini dulu sesi kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.